Terima kasih Pak Dhani Munggoro sudah menyampaikan prolog yang sedemikian menarik kita untuk membahas tema kita pada pagi hari ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih, saya merasa bangga bisa didampingi ada Pak Profesor Haryadikarto, Pak Profesor Budi Leksono. Mereka pakar-pakar yang cukup mumpuni dan ada dari PLN Pak Irfan. Terkait dengan apa yang ditanyakan oleh Pak Dhani tadi, sebetulnya posisi kita seperti apa sih di dalam pengembangan energi baru terbarukan? Ini sebetulnya tidak bisa dilepaskan dari target NDC kita yang sudah dicanangkan oleh pemerintah. Kalau sebelum tahun 2022 kemarin, target NDC kita adalah pengurangan emisi sebesar 29% di tahun 2030. Dan kalau dengan dukungan internasional, pengurangan emisi kita naik sampai 41%. Namun demikian sejak tahun 2022 kemarin sudah ada enhanced NDC, di mana target pengurangan emisi kita yang awalnya 29% naik menjadi sekitar 31%. Dan yang 41% diharapkan naik sampai angka 43%. Nah, pengurangan emisi ini salah satunya, jadi ada 5 sektor sebetulnya yang akan kita tuju pengurangan emisinya. Salah satunya adalah sektor energi. Nah, terkait dengan energi ini memang Presiden dan Ibu Menteri sudah menegaskan kepada kita semua bahwa KLHK harus berperan di dalam mendukung pengembangan EBT ini. Di Rencana Umum Energi Nasional, kalau tidak salah di tahun 2030 itu target bauran energi, artinya dari energi yang menggunakan bahan baku fosil dengan energi terbarukan itu diharapkan tercapai sebesar 23%. Nah, ini yang menjadi bagian dari bagaimana dukungan KLHK di dalam mengembangkan bahan-bahan yang bisa digunakan untuk energi terbarukan. Nah, terkait dengan tusi KLHK, di mana secara umum sebetulnya ya, kalau KLHK itu orang pikirnya pasti nanam karena terkait dengan hutan. Nah, ini juga kita nanti berkecimpungnya secara kebijakan, ini tidak lepas dari bagaimana kita melakukan penanaman. Ibu Menteri sudah mengeluarkan dua permen. Yang pertama Permen nomor 62 tahun 2019, ini terkait dengan HTI. Yang kedua Permen nomor 11 tahun 2021, itu terkait dengan HTR. Kedua permen ini sebetulnya memayungi aktivitas terkait dengan hutan tanaman sebetulnya. Namun demikian di dalam aturan tersebut juga ditegaskan bahwa hutan tanaman yang dikembangkan salah satunya adalah jenis komoditas untuk mendukung pengembangan energi terbarukan. Jadi secara aturan itu sudah diakomodasi di dalam dua permen ini. Kemudian dari sisi kebijakan lain yang ini lebih menukik lagi di Direktorat Jenderal Pedaserha dan Direktorat RH di mana kami berada, ada permen lagi terkait dengan rehabilitasi hutan dan lahan adalah Permen 23 tahun 2021. Nah, ini juga dalam konteks komoditas saat ini untuk kawasan-kawasan di dalam kawasan hutan, baik itu hutan produksi maupun hutan lindung, sudah tidak ada lagi pembatasan untuk jenis-jenis tertentu. Jadi kalau dulu sebelum Permen 23 ini keluar, itu ada batasan, misalnya untuk kawasan hutan produksi, tumbuhan tanamannya yang digunakan adalah 70% kayu-kayuan misalnya, atau 30% HHBK. Kemudian yang untuk hutan lindung itu kebalikannya, 70% HBK dan 30% kayu-kayuan. Nah, di Permen 23 ini kita sudah menghilangkan itu. Artinya apa? Artinya peluang untuk menggunakan jenis-jenis
yang bisa mendukung pengembangan energi baru terbarukan itu sangat dimungkinkan. Implementasinya memang kita belum banyak Pak Dhani, bahkan mungkin boleh kami katakan kalau dari sisi pemerintah terkait dengan rehabilitasi menggunakan jenis yang bisa mendukung EBT ini kita belum banyak bergerak. Namun ini sebuah peluang yang ke depan dengan adanya forum talkshow ini barangkali kita bisa mendapatkan masukan yang sangat berharga sehingga kita bisa menentukan langkah ke depan yang perlu kita rencanakan, kita laksanakan seperti apa. Di samping juga tentu saja link sinergi dengan institusi-institusi terkait karena memang tidak bisa kita mengembangkan tanaman untuk mendukung EBT tapi di endingnya, di bagian akhirnya terkait dengan off-taker dan lain sebagainya ini kita tidak pikirkan juga. Barangkali itu Pak Dhani untuk membuka talkshow kita pagi hari ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Niko. Jadi kawan-kawan semua kita bisa bayangkan sebenarnya ada target-target besar ya. Bagaimana ada bauran energi pada tahun 2025 itu 23% tadi yang disebutkan ya. Dan itu akan naik terus sampai ke 2050. Jadi upaya energi terbarukan itu kan sebenarnya juga sumber-sumbernya terbatas ya. Kalau kita ambil dari kawasan non-hutan itu kan matahari, ya angin, mungkin gelombang laut, air, sungai. Tapi yang menarik sebenarnya adalah bahwa ada niat bagaimana sebenarnya hutan-hutan kita itu juga sebenarnya bukan sekedar tadi penyimpan karbon tapi juga bisa menjadi sumber-sumber energi yang terbarukan. Nah saya sebenarnya ingin memperoleh perspektif ya dari Profesor Haryadi kaitannya dengan begini Mas. Ini kan kalau soal menanam pohon itu kan kita sama-sama gampang kan ya cari bibit, tanam gitu kan selesai. Urusannya kan seolah-olah gampang banget. Tapi kenapa selalu menjadi begitu rumit sehingga upaya yang baik ini lebih sering gagalnya daripada berhasil ya Mas? Itu gimana penjelasannya? Ya baik, terima kasih. Jadi dari perspektif teknikal barangkali ya, kalau pohon bisa ditanam tentunya bisa diperbanyak dan bisa menjadi sumber banyak hal. Antara lain dalam konteks ini adalah energi gitu ya. Dan kita juga punya kekayaan tanah, hutan dan seterusnya. Jadi secara teoritis sebetulnya nggak ada masalah. Gitu ya, aspek seperti itu bisa dilakukan. Nah, kenapa yang seperti ini perlu kita bicarakan? Tentu pemerintah sendiri punya cara, prosedur menanam di mana tidak boleh di hutan lindung misalnya begitu ya, karena itu untuk perlindungan. Pasti juga tidak mudah untuk nanam hal seperti ini di lahan-lahan masyarakat misalnya. Nah, sehingga pemerintah mengajukan sesuatu kondisi di lapangan yang layak untuk ditanam ini dari sisi pemilikan gitu. Nah, kita sudah punya pengalaman sebenarnya untuk yang berkaitan dengan rehabilitasi hutan dan lahan itu ya. Bahkan ketika saya mahasiswa tahun 70-an itu sudah ada reboisasi dan seterusnya. Nah, persoalannya sebenarnya adalah ketika semua dinamika pembangunan ini berjalan, ada hal-hal yang menjadi tantangan kira-kira untuk memastikan itu. Yang pertama ketika tadi itu dibicarakan bagaimana ya kalau kita membuat tanaman sebagai bahan baku energi baru dan terbarukan gitu. Daripada selalu menggunakan batu bara yang suatu saat akan habis begitu. Nah ide ini saya pikir harus ditunjang oleh suatu kebijakan setelah melihat masalah-masalah yang ada. Nah pertama saya ingin mengatakan begini, soal nanam pohon ya swasta itu sudah berhasil. Kalau Bapak Ibu lihat informasinya untuk kertas ya saat ini sudah ada hasil kira-kira 38 sampai 40 juta meter kubik per tahun dari tanaman. Pertanyaannya kenapa swasta bisa berhasil? Kira-kira gitu ya. Nah pasti dia punya konsesi yang namanya hutan tanaman industri tadi. Pasti dia punya cara terbaik memilih
jenis apa yang ditanam, pasti sesuai dengan bahan bakunya, pasti dia punya tenaga kerja, punya gaji, punya apa gitu. Yang boleh dibilang sempurnalah situasi seperti itu kalau kita lihat di swasta. Nah sekarang bagaimana kalau itu ditanam oleh masyarakat, ditanam oleh pemerintah sendiri. Bagaimana kalau itu juga dikaitkan dengan lingkungan dan seterusnya. Nah dari situ kita mulai lihat perbedaan caranya. Tetapi kesimpulan sementara ini bisa dikatakan bahwa nggak ada masalah sebetulnya. Contohnya adalah swasta sudah bisa tuh menghasilkan 40 juta meter kubik per tahun dari hutan tanaman. Nah sekarang kalau kita ingin sesuatu hal yang terkait dengan energi tadi, pasti kemudian kita melihat hal-hal yang penting dan pengalaman di masa lalu. Satu, saya melihat bahwa kita tahu bahwa kalau pemerintah yang melakukan ini, itu ada 3 fungsi hutannya. Ada konservasi, lindung, produksi begitu ya. Nah pertanyaannya ketika saya juga melihat praktek selama ini ternyata tanaman-tanaman yang ditanam di hutan lindung dan hutan produksi itu fungsinya konservasi. Bukan kemudian ditebangi untuk produksi seperti itu. Jadi tertentu pasti. Nah oleh karena itu juga harus mencari lokasi mana kalau begitu untuk energi baru terbarukan. Oh itu di hutan produksi yang ada di situ. Atau lahan-lahan milik masyarakat dan seterusnya yang ketika harganya bagus, di Jawa pernah seperti itu untuk kayu sengon ya, tapi untuk kayu pertukangan itu tanaman akan otomatis karena masyarakat merasa ya apa salahnya begitu. Kalau punya kebun itu ditanami pohon dan itu laku dengan harga yang baik gitu. Nah persoalannya kemudian kalau ini juga diterapkan di untuk bahan baku energi baru terbarukan tadi, pertama tentu kita lihat berapa itu? Nanti Bapak dari PLN mengatakan berapa luas kalau dikonversi menjadi luas paling tidak untuk mensupport itu gitu. Nah, saya melihat bahwa di negara-negara kayak Jepang, kayak India segala macam itu energi seperti ini tuh tidak besar-besaran. Kayak HTI yang sekarang itu sampai 40 juta hektar gitu. Bagaimana kemungkinannya seperti ini sebetulnya untuk skala rumah tangga, tidak berarti bahwa satu orang rumah tangga punya, tapi kelompok-kelompok yang ada. Nah sehingga inovasinya sebetulnya adalah juga teknologi energi baru terbarukan itu kayak apa sih gitu. Nanti akan dijelaskan tentunya di situ ya. Itu sangat menentukan. Nah itu bisa menggunakan sebenarnya proses-proses sosial karena utamanya di sini bukan skala perusahaan seperti itu gitu ya, maka kita punya potensi yang besar sekali kalau dilihat dari tanah dan keberadaannya. Tetapi yang kemudian diperlukan adalah, nah ini contohnya kebetulan ada Bapak Kepala yang di Lampung ya, ada proses-proses sosial yang bisa digunakan untuk membangun itu. Jadi intinya bukan hanya keberadaan tanah, bibit gitu ya, tapi persoalannya adalah gimana caranya menggait para petani itu sehingga tertarik. Pasti ukuran pertama adalah saya dapat berapa duit Pak kalau nanam seperti ini ya. Berarti aspek komersialnya berapa terkait ini. Yang kedua adalah bagaimana Pak kalau saya melakukan penanaman di lahan negara supaya tidak juga dikira saya itu pencuri, maling segala macam. Berarti kepastian usaha itu. Pertanyaan kemudian, siapa yang memfasilitasi proses itu? Jadi sebetulnya ada tantangan-tantangan juga, baik secara teknis, ya secara kawasan, secara kelembagaan yang memerlukan dukungan juga aspek ini, serta tidak kalah pentingnya sebenarnya adalah kalau masyarakat menanam pohon, laku berapa sih Pak? Kan itu menjadi kunci juga, ya bukan sesuatu yang naif gitu ya, karena ini memang bukan untuk konservasi, bukan untuk perlindungan, ini adalah untuk energi baru terbarukan yang akhirnya diperjualbelikan juga. Gitu. Jadi mestinya juga ada kebijakan negara sekian rupiah lah kalau asalnya dari masyarakat supaya masyarakat tertarik, paling tidak kalau itu diterapkan pada tahap awal. Nah kalau itu sudah berkembang ya mekanisme pasar tentunya, tetapi
untuk memastikan bagaimana masyarakat bisa tertarik ini, urusannya adalah kebijakan-kebijakan seputar jumlah dan harga. Tentu saja kalau yang bikin ini cuma 10 orang, mungkin juga nggak laku juga. Energi terbarukan itu perlu sekian juta meter kubik seperti tadi gitu ya. Jadi ada urusan-urusan teknikal yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat, bukan hanya skala industri. Ya, kalau skala industri sudah ada contoh tadi itu, untuk kertas sampai 40 juta hektar ditangani 2 perusahaan itu. Sudah jalan sampai sekarang gitu ya. Nah, ketika ini kita serahkan ke masyarakat, pasti persoalan-soalnya berbeda dan dari situlah kita harus berinovasi, istilahnya begitu. Sementara saya segitu dulu, nanti saya bisa tambahkan detailnya. Makasih. Oke, terima kasih Mas Prof. Gitu. Ini sebenarnya menarik ya, bahwa yang digambarkan oleh Pak Niko tadi, saya bisa menjelaskannya adalah itu di makronya sebenarnya. Ya, semacam enabling conditionnya itu ada tadi. Bahwa kita menghadapi perubahan iklim, ada target-target pemerintah yang dijanjikan ke dunia, mau tidak mau itu harus dipenuhi karena sudah menjadi kesepakatan internasional juga nasional. Kemudian Prof. Haryadi sebenarnya menjelaskan bahwa harus ada jembatan sebenarnya dari enabling condition yang dibuat oleh pemerintah dengan kelembagaan yang akan dibangun, karena pada saat menanam secara teknikal nggak ada masalah. Tapi ketika tanahnya itu tanahnya siapa, kemudian bagaimana caranya, kalau misalnya contohnya saya mau nanam tuh daftarnya kemana? Kan belum tentu mudah kan? Dan urusan yang lain adalah apakah saya untung itu nanam tanaman itu. Nah ini juga satu isu yang bagaimana caranya di dalam konteks meso, dalam bentuk kelembagaan itu juga harusnya dilengkapi gitu. Nah tapi ini belum beres nih, sudah ada kelembagaannya ditata, urusannya adalah yang mau ditanam itu apa Pak? Pohonnya itu apa? Ya. Ini yang saya sebenarnya pengen memperoleh informasi dari tataran spesiesnya ini, apa aja gitu. Jangan-jangan memang nggak prospektif gitu untuk ditanam, apa justru prospektif. Karena kalau betul-betul prospektif, nggak usah ada enabling conditionnya, masyarakat udah jalan sendiri sebenarnya. Nah saya ingin undang Prof. Budi nih. Prof, cerahkan kita, benar nggak sih ada sumber-sumber energi di yang ada kaitannya dengan hutan, Prof? Ya, baik, terima kasih Mas Dhani. Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali diskusi talkshow hari ini karena kita akan berbagi pengalaman terhadap potensi-potensi tanaman hutan kita dan tantangan kita untuk merehabilitasi lahan yang tadi disampaikan oleh Pak Niko. Tadi disampaikan oleh Pak Niko bahwa ada 12 juta hektar yang harus kita rehabilitasi dan tidak ada komitmen terhadap dunia. Kemudian yang kedua, bahwa ke depan net zero emission itu sudah menjadi komitmen dunia juga. Indonesia mencanangkan 2060, tapi sebetulnya dunia mencanangkan tahun 2050. Artinya apa? Kalau kita tidak ada aktivitas mulai hari ini, maka anak cucu kita tahun 2050 akan susah bernafas. Ya, rekan-rekan bisa lihat di YouTube itu mengerikan 2050 tanpa ada tindakan dari kita. Oleh karena itu salah satu upaya yang bisa kita lakukan adalah menanam. Karena dengan menanam pohon dan tanah akan menyimpan karbon dan akan mengeluarkan oksigen untuk bernafas bagi anak cucu kita nantinya. Sebagai negara tropis tentu saja dengan karakteristik geografi yang sangat luar biasa, Indonesia masuk di dalamnya. Sehingga tadi disampaikan oleh Mas Dhani bahwa potensi EBT, energi baru terbarukan, banyak sekali. Dari hidro, surya, angin, ya, arus laut yang sangat besar, dan tidak kalah pentingnya adalah tanaman. Karena dengan tanaman tersebut dapat mengisi tadi program pemerintah yang harus kita hijaukan. Dan harus bisa menghasilkan oksigen untuk anak cucu kita. Nah, kalau melihat dari tujuan RHL tadi, mestinya kita harus mencari tanaman apa yang sesuai. Tanaman apa yang adaptif pada kondisi-kondisi lahan yang relatif tadi disampaikan RHL sasarannya adalah lahan-lahan kritis. Yang kondisi lingkungannya sangat ekstrim. Kemudian yang kedua, apakah selain adaptif tadi juga bisa menghasilkan sesuatu yang bisa meningkatkan nilai ekonominya.
Dari buahnya, dari daunnya, atau dari kayunya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah apakah secara ekonomi visible untuk menjadi komoditas yang akan menghasilkan produk yang bisa dibeli. Kalau kita menghasilkan satu produk tapi tidak ada yang beli, maka tidak akan untung. Oleh karena itu Indonesia mempunyai harapan yang sangat besar untuk itu. Karena apa? Kalau terkait dengan tanaman, di negara 4 musim, tanaman itu hanya tumbuh dalam waktu 3 bulan. Di musim summer saja. Ya, dari bulan Juli sampai September. Selepas itu 9 bulan apa? Dingin. Di musim gugur, daun menggugurkan bagaimana mau tumbuh. Tidak ada proses fotosintesa. 3 bulan. Setelah itu musim salju, apalagi musim salju. Semua pohon diliputi oleh salju. Setelah itu baru masuk musim semi. Baru muncul tunas-tunasnya untuk mempersiapkan melakukan fotosintesa. Pada saat saya mengalami hidup di negara 4 musim, saya membayangkan luar biasa kita harus bersyukur di Indonesia. Sepanjang tahun, 12 bulan kita dapat matahari. Oleh karena itu dunia sekarang pada saat terjadi krisis energi tahun 2006 akan melirik negara tropis. Salah satunya adalah Indonesia. Karena kita mempunyai keanekaragaman jenis hayati yang luar biasa, yang terbesar nomor 2 di dunia setelah Brazil. Banyak jenis tanaman kehutanan yang bisa kita kembangkan dan asli Indonesia. Kita bisa lihat di slide ini, salah satunya adalah nyamplung. Selain nyamplung banyak sebetulnya, malapari atau Pungamia pinnata, kemudian kepuh, kemudian kesambi dan lain sebagainya. Kalau kita bicara untuk biodiesel dan bioaftur atau sustainable aviation fuel atau SAF, minyak pesawat, maka kita hanya bisa melihat gampang saja. Tanaman yang bisa menghasilkan buah dan ada bijinya, dia bisa menghasilkan biodiesel, bisa menghasilkan bioaftur. Tapi kalau tanaman untuk menghasilkan bioetanol, untuk menghasilkan premium, prinsipnya yang ada karbohidratnya saja yang bisa menghasilkan tepung. Dengan proses fermentasi dia akan menghasilkan etanol, bioetanol. Oleh karena itu salah satu jenis yang merupakan andalan saat ini yang bisa dikembangkan dari aspek kehutanan adalah nyamplung. Karena setelah kami lakukan penelitian selama 15 tahun, kebetulan saya melakukan penelitian sejak tahun 2008, di saat krisis energi, di saat Indonesia menjadi net oil importer tahun 2004, dan 2016 kita import BBM 1 juta barel per hari, bayangkan, devisa kita melayang. Dengan kebijakan B35 otomatis kita akan mengerem devisa yang hilang tersebut dan kita bisa efisiensi devisa sampai 171 triliun rupiah. Oleh karena itu pada kesempatan sini akan saya sampaikan terkait dengan keunggulan tanaman kita asli Indonesia, asli loh, asli Indonesia ini natif. Kebetulan saya sudah eksplorasi dari Sumatera sampai Papua dan itu semua ada. Asli Indonesia tersebar sangat luas. Dan indikasi bahwa tadi persyaratan RHL harus tumbuh di berbagai kondisi lingkungan yang berbeda, maka indikasinya adalah tanaman yang adaptif adalah tanaman yang sebaran alamnya sangat luas. Salah satunya nyamplung. Nanti di sesi kedua akan saya perlihatkan bagaimana sebaran nyamplung di Indonesia. Dan ini toleran di lahan kritis. Kita sudah menanam di lahan eks kebakaran di Bukit Soeharto, sudah tumbuh dan sudah berbuah. Kemudian kita tanam di lahan yang basah, lahan gambut di Kalimantan Tengah, di Tobogen, gambut tipe Tobogen dan Ombrukin tumbuh dan sekarang sudah berbuah. Minggu lalu saya mengantar tamu dari Korea yang tertarik untuk mengembangkan nyamplung untuk melihat hasil penelitian itu. Apalagi di mineral, 2 tahun sudah berbuah. Petani bilang, Pak itu baru berbuah 7-9 tahun, lah nggak dirawat. Lah kalau kita dirawat di Wonogiri yang saya tanam, 2 tahun sudah berbuah, 3 tahun sudah produksi massa. Kemudian daurnya panjang. Bapak-bapak dulu senior kami yang ada di Bogor, Litbang Bogor, nanam tahun 2060. Sudah 60 tahun masih berbuah di Gunung Kidul, padahal tanah kapur. Artinya apa? Produktivitas umur biologisnya sangat panjang. Itu di tanaman. Namun setelah 60 tahun seperti ibu-ibu mengalami menopause, nggak mau lagi berbuah, nggak mau lagi hamil, nggak mau lagi melahirkan. Nah tapi di hutan alam, pada saat kita melakukan eksplorasi di seluruh Indonesia, lebih dari 1 abad pohon tersebut karena diameter lebih dari 2 meter. Jadi kelilingnya sampai 6 meter.
Artinya inilah jenis natif yang harus kita kembangkan. Kemudian berbuah sepanjang tahun. Seperti pinus. Sementara kalau kita suka durian harus menunggu setahun sekali kan. Kecuali ucok bisa mendatangkan dari mana-mana. Tapi pada lokasi yang sama dia akan berbuah hanya setahun sekali. Setiap musim durian, setiap musim rambutan, setiap musim mangga. Tapi nyamplung berbuah sepanjang masa, sepanjang tahun. Dan produktivitas buahnya sangat tinggi, antara 15 sampai 20 ton per hektar per tahun. Jarak 5 ton per hektar per tahun. Dan yang menjadi isu global adalah non-edible oil. Yang Uni Eropa saat ini memboikot kelapa sawit karena isu pangan dan isu lingkungan. Nah dari tadi slide sebelumnya kita sudah mencoba di berbagai kondisi lingkungan dan telah menunjukkan pertumbuhan yang sangat bagus. Dan sudah mengalami respon berbuah yang bisa kita lihat di dalam slide ini. Kita lihat di tanah mineral, di tanah eks kebakaran dan lahan gambut. Semua yang tadinya gersang terbuka sekarang sudah hijau. Dan ini tentu saja sangat menguntungkan untuk carbon trade ke depan. Masyarakat bisa menanam dan teknik budidayanya sudah dikuasai sangat mudah. Dan juga potensial untuk kebutuhan tidak hanya biodiesel tapi juga untuk minyak pesawat. Saya kira itu di sesi pertama ini, nanti di sesi kedua akan kami tampilkan bagaimana contoh-contoh real yang ada di Indonesia dan bagaimana potensinya sehingga ini layak kita kembangkan. Terima kasih Pak Bani. Hidup nyamplung. Ya, jadi ini semangat ya. Kalau ada nyamplung kan pasti ada jenis-jenis lain juga kan yang kita bisa ciptakan sebagai sumber energi yang terbarukan. Dan nyamplung, tadi saya dengar nyamplung itu sekarang saya pengen nyam gitu Pak. Ya bisa seperti gerakan nyam ya, nyamplung gitu. Ini menarik juga. Nah pertanyaannya kan begini ya, kalau nyamplung nih ditanam gede-gedean gitu. Kalau tadi swasta aja bisa 40 juta hektar, ini kan 12 juta hektar kecil dong berarti. Ya. Jadi kalau kita berpikir dengan cara yang seperti itu, lantas adakah ekosistem yang mau beli gitu? Jangan-jangan kita tanam, bagus ya, kemudian sebenarnya bisa habis ke ekspor, tapi juga sebenarnya tidak berkontribusi pada bauran energi di Indonesia gitu. Karena itu saya ingin komentar ya, pendapat atau cerita dari PLN sendiri, apakah kalau ada gerakan semacam ini bagi PLN, itu adalah sesuatu yang justru membantunya gitu. Kalau ini jadi bukan beban ya, bukan beban terpaksa harus beli dengan harga apa, yang pas-pasan gitu, tapi juga sebenarnya ini adalah sesuai dengan visi dan misi PLN. Bagaimana roadmap-nya PLN? Pak Irfan. Baik, terima kasih Pak Dhani atas kesempatannya. Izin Prof. Haryadi, Prof. Budi dan Pak Niko. Kami yang paling junior coba sedikit menyampaikan. Mungkin dapat kami jelaskan Pak bahwa PLN dalam program transisi energi untuk dalam rangka menuju net zero emission 2060, PLN telah menetapkan salah satu program yaitu co-firing dalam roadmap-nya dan sudah dituangkan di rencana usaha penyediaan ketenaga listrikan RUPTL 2021 hingga 2030 bahwa program co-firing ini mempunyai peran yang sangat penting untuk salah satu program menuju net zero emission. Jadi co-firing ini dapat kami sampaikan bahwa PLN melakukan substitusi terhadap bahan bakar utama PLTU batubara dengan bahan bakar dengan jenis biomass. Dan biomass ini merupakan salah satu dari bahan bakar yang masuk ke dalam energi baru terbarukan. Dan dengan potensi ketersediaan bahan baku yang cukup melimpah di Indonesia, tadi disampaikan oleh Pak Niko bahwa kami mencoba mengklasifikasikan ada produk-produk dari kehutanan atau dari wood base yang sudah kami gunakan berupa sodas, berupa wood chip, dan yang salah satu produk unggulan juga berupa wood pellet. Tadi disampaikan oleh Prof. Haryadi, wood pellet ini salah satu produk unggulan produk kehutanan, namun dengan regulasi internal PLN belum bisa di off take Pak, karena memang secara biaya penyediaannya kami
memiliki regulasi yang membatasi untuk pembelian tersebut. Terus salah satu produk biomas yang lain yang sudah kami gunakan yaitu produk agri-waste, agriculture waste. Ini sudah kami implementasikan untuk covering yaitu produk dari sekam padi, dari bonggol jagung, dan yang terakhir kami akan melakukan uji coba agri-waste dari produk turunan tebu yaitu bagas tebu. Dan yang potensial juga yaitu salah satu produk dari palm base, dari kelapa sawit. Kita sudah menggunakan juga cangkang sawit dan pelet tandan kosong. Namun produk ini memang sekali lagi kami masih dibatasi dengan regulasi, dengan kompetisi di luar ya Pak, diekspor. Tentunya market luar ini lebih menjanjikan daripada market yang saat ini PLN sebagai off-takernya. Jadi cangkang ini karakteristiknya, cangkang sawit karakteristiknya hampir mendekati batu bara dengan nilai kalor dan karakteristik partikelnya juga, namun ini menjadi mutiara hitam Pak bagi pelaku industri perkebunan kelapa sawit untuk diekspor sebagai covering juga untuk pembangkit-pembangkit milik negara lain. Dan yang terakhir kami juga mengembangkan bahan bakar jumputan padat dari produk proses pengolahan sampah. Terus implementasi covering PLN ini tadi sudah kami sampaikan bahwa kami memulai dari tahun 2021 dan roadmap-nya menuju 2030. Dari tahun ke tahun kami ditargetkan kenaikannya 200 kali lipat Pak, hampir 200 kali lipat. Dan tahun ini kami ditarget di 1 juta ton penyediaan bahan bakar biomasnya. Tahun depan kita naik 2,2 kalinya sebesar 2,83 dan puncaknya nanti di 2025 Pak kita akan naik 10,2 juta dan ini inline dengan salah satu program pemerintah yang untuk net zero emission di 2025 pemerintah mencanangkan 23% transisi energi dari bauran energi baru terbarukan. Dan untuk covering sendiri mengambil berkontribusi sebesar 3,6%. Dan 3,6% ini didapatkan dari 10,2 juta biomass yang harus kita sediakan, menghasilkan 12,7 terawatt hour energi bersih, dan diimplementasikan untuk 52 unit pembangkit PLTU PLN dengan daya terpasang sebesar 18,9 gigawatt. Terus terkait covering ini juga, bahwa covering ini memang memiliki nilai tambah atau keuntungan bagi PLN sendiri maupun bagi masyarakat luas. Jadi yang pertama covering, penggunaan biomas ini merupakan salah satu dari energi baru terbarukan dan konsep yang kami ibaratnya konsep penyediaan biomas ini merupakan konsep sirkular ekonomi atau ekonomi kerakyatan Pak. Karena berbeda dengan energi primer lainnya yang semuanya sifatnya korporasi, untuk bahan bakar biomas ini konsepnya ekonomi kerakyatan dan berbasis sirkular ekonomi. Bahkan dari tahun 2022 dan 2003 ini kami memicu dan memunculkan dan tercipta juga rantai pasok dari mitra-mitra pemasok yang berasal dari UMKM, industri-industri menengah, dan mungkin sebagian ada transformasi dari perusahaan industri kayu yang saat ini juga menjadi mitra pemasok biomasa. Karena mungkin tadi disampaikan bahwa wood pellet memang menjanjikan Pak, namun ternyata wood pellet ini ada periodik permintaannya Pak. Jadi sebagian besar memang wood pellet permintaan dari negara-negara Korea, Jepang maupun di Eropa ini digunakan saat musim dingin atau winter ya Pak ya, untuk pemanasan atau pengaringan produk-produk pertanian. Sehingga ketika musim kemarau saat ini permintaannya menurun dan produsen wood pellet ini menjadi mitra kami Pak. Mau nggak mau ada limbah-limbah industri kayu yang harus dikeluarkan dan ini diserap oleh kami.
Terus dalam menuju target 2025 untuk penyediaan 10,2 juta tersebut, tentunya kami dari PLN juga akan meningkatkan rasio persentase terhadap co-firing pembangkit PLTU kami. Jadi sebagai gambaran bahwa di tahun 2023 ini untuk rasio persentase co-firing pembangkit PLTU batubara kami berkisar 1-3%. Sehingga nanti untuk menyerap 10 juta ton biomas ini berkisar sekitar rasio persentase co-firingnya sampai dengan 10%. Dan ini beberapa tipe boiler milik pembangkit PLTU kami juga membutuhkan sedikit penyesuaian atau reverse engineering. Terus terkait dengan potensi raw material yang tersedia di Indonesia, kami juga berharap kepada Kementerian KLHK, Pak Niko tadi disampaikan bahwa ada potensi lahan kritis atau potensi rehabilitasi lahan sebesar 12 juta hektar. Kemarin tim kami juga beberapa juga melakukan pemetaan baik itu on desk maupun ke lapangan. Kalau diasumsikan Pak dari 12 juta hektar ini per hektarnya bisa memproduksi 50 ton per tahun, artinya ada potensi 600 juta. 600 juta ton per tahun. Nah ini kita bisa tidur nyenyak Pak nanti Pak untuk menyediakan 10 juta. Selain dari produk-produk yang lain seperti tadi ada industri palm ya Pak ya, ada industri kelapa sawit, tentunya potensinya juga besar. Tapi tadi diskusi dengan Prof. Haryadi dan Prof. Budi ini Uni Eropa kayaknya sangat ini ya, sangat menentang terkait dengan industri kelapa sawit. Mungkin itu Pak yang dapat kami sampaikan terkait roadmap co-firing PLN. Terima kasih. Terima kasih Pak Ervan. Jadi kalau kita lihat dari 24 ke 25 ya, itu PLN sebenarnya ingin pertumbuhan penggunaan energi biomas itu hampir 200% lebih ya. 4 kali lipat ya, jadi 4 kali lipat. Jadi ini sebenarnya kalau cerita berhenti sampai di sini, maka sebenarnya kita punya harapan. Ya, tinggal 4 orang ini ya kumpulin dalam satu ruangan, terus besok ketemu Pak Jokowi. Ya, jadi langsung beres gitu daripada kita bikin seminar lagi 6 bulan lagi belum jadi apa-apa gitu. Lebih bagus malam nanti gitu kita kandangin aja. Mereka berempat ngobrol, besok kan Pak Jokowi datang. Nah kalau langsung aja kita serobot, Pak selesaikan ini beres untuk satu urusan di Indonesia gitu.